Penghasilan tidak menentu, bahkan hanya mengandalkan penghasilan dari suami. Wah, dana darurat pun belum cukup. Mampu nggak ya meneruskan hidup? Hai Zep Friends, ketemu lagi dengan saya Prita Gozi di Zep Finance TV. Senang sekali nih akhirnya bisa menyapa kembali teman-teman yang selalu setia mengikuti kami di Zep Finance TV. Jangan lupa untuk share juga kepada teman-teman lainnya karena hari ini kita akan membahas secara spesial yaitu kasus yang masuk ke Zep Finance. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, setiap hari Rabu di Instagram Zep Finance kita membuka nih sesi untuk konsultasi gratis. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang masuk. Kemudian dipilihlah 5 kasus yang saat itu menarik untuk dianalisa oleh konsultan keuangan dari Zep Finance. Lalu kasusnya pun dibahas di Instagram. Kali ini kita akan mengangkat lebih detail lagi dan lebih dalam lagi satu kasus yang sangat menarik dan banyak sekali ditanyakan oleh Zep Friends yang lain. Nah, seperti apa ya kasusnya? Kita dengerin dulu. Nah, Zep Friends, sekarang yuk kita bahas kasus dari salah satu Zep Friends. Kita sebut saja namanya ini Sheila. Dari data yang Zep Finance terima, Sheila sekarang umurnya 28 tahun. Domisilinya di Jakarta. Profesinya sebagai dokter gigi. Sheila ini cerita kalau saat ini pekerjaannya terkena dampak COVID-19 dan sementara berhenti praktek. Sehingga pemasukan hanya dari gaji suami, yaitu 9,2 juta rupiah. Penghasilan Sheila sebelumnya tidak tentu, kurang lebih 10 juta rupiah per bulan. Penghasilan terendahnya 5 juta rupiah, dan tertinggi bisa sampai 19,5 juta rupiah. Yuk kita cek pengeluaran rutin bulanan dan utang atau cicilan Sheila saat ini. Pengeluaran rutin bulanannya ada maintenance apartemen 2 juta rupiah per 3 bulan, listrik, air, wifi 550.000 rupiah, member parkir 370.000 rupiah, konsumsi 2 juta rupiah, transport suami menggunakan komuting, ojek online, dan isi e-money 1,2 juta rupiah. Transport pribadi 3 juta rupiah, arisan 1,2 juta rupiah, auto debit THK 500.000 rupiah, perpuluhan 500.000 rupiah, pulsa 300.000 rupiah, wifi rumah ortu suami 500.000 rupiah. Jadi, kalau di total, pengeluaran rutin bulanan Sheila saat ini adalah mungkin sekitar kurang lebih 10 juta rupiah, karena ada biaya maintenance apartemen 2 juta rupiah untuk 3 bulan sekali. Sekarang, cicilan. Sheila tiap bulan harus membayarkan cicilan KPR senilai 1.250.000 rupiah dengan sisa cicilan yang harus dibayarkan 12 tahun lagi, yaitu sekitar 125 juta rupiah lagi. Untuk aset konsumtif yang dimiliki saat ini, ada apartemen milik orang tua, mobil kurang lebih 100 juta rupiah, dan rumah KPR yang belum ada penyewanya, senilai 180 juta rupiah. Sedangkan aset investasinya sebagai berikut. Surat berharga negara 2 juta rupiah, tabungan 10 juta rupiah, THK 16,5 juta rupiah, deposito 30 juta rupiah, reksadana 165 juta rupiah, dan saham senilai 78 juta rupiah dengan posisi sekarang minus 20%. Sheila curhat nih Zep Friends tentang masalah keuangannya. Saat ini usia pernikahan Sheila dan suami sudah 7 bulan. Sheila dan suaminya sekarang sedang merencanakan untuk punya anak, sehingga saat ini mau mulai menyiapkan dana untuk kehamilan serta melahirkan. Selain itu, ia juga ingin menyiapkan dana pendidikan anak. Lalu, Sheila bertanya, apakah memungkinkan juga kalau Sheila membeli rumah kedua tanpa KPR atau KPR jangka pendek dengan kondisi saat ini yang single income? Karena Sheila tidak bisa praktek efek COVID-19.
Nah, Zep Friends, itulah curhatan dari Sheila. Sheila, apa kabar? Mudah-mudahan kamu baik-baik aja ya. Nah, ceritanya gini nih, Sheila bilang kalau dia kan masih keluarga muda. Ternyata nih, dia bilang bahwa dia kepingin ada 3 hal. Yang pertama nih, menyiapkan dana kehamilan dan juga melahirkan anak. Kemudian yang kedua, dia juga ingin menyiapkan dana pendidikan anak. Dan yang ketiga, dia bingung kalau mau beli rumah lagi, kayak gimana ya, KPR atau enggak ya? Nah, apalagi saat ini kondisinya sedang masih pandemi. Oke lah, kita sekarang masuk ke pembahasan. Nah, teman-teman, aku menangkap masalah utama dari Sheila ini adalah karena dia ragu-ragu. Penghasilannya yang mungkin sebelumnya dua-duanya kerja, jadi kan Sheila dan suami bekerja. Tiba-tiba harus hilang satu karena hanya mengandalkan dari suami. Dia pasti ketakutan karena dari penghasilan yang double itu kemudian jadi single, mungkin nggak ya dia menjalankan kehidupannya seperti saat ini. Jadi gaya hidupnya itu tidak berubah. Nah, kita lihat juga nih, sebetulnya kalau misalnya banyak dari Zep Friends di sini yang berencana untuk resign atau misalnya yang tadinya single kemudian menikah, kemudian mau ikut pasangannya karena mungkin tadinya long distance, nah macam-macam deh ya. Ini cara untuk menganalisa apakah keuangan kita sanggup atau tidak. Oke, kita lihat pertama dari cash flow bulanan. Kalau misalnya masih double income, maka cash flow bulanan dari Sheila dan suami itu tergolong positif, alias masih ada 3,3 juta per bulannya. Nah, kalau misalnya masih double income saja, mari kita coba menganalisa apakah keuangannya sehat atau tidak. Keuangan sehat atau tidak itu biasanya akan dilihat dari 3 tempat. Yang pertama adalah dari rasio likuiditas. Rasio likuiditas, Zep Friends, adalah rasio di mana kalau sampai aku besok nggak kerja nih, masih berapa bulan lagi sih uang aku bertahan? Kira-kira kayak gitu deh. Nah, untuk rasionya Sheila ternyata saat ini kurang sehat. Oke, yang kedua kita lihat adalah rasio menabung. Rasio menabung simpelnya adalah dari penghasilan setiap bulan, berapa ya yang sanggup kita sisihkan untuk investasi atau tabungan lainnya. Ternyata kalau kondisi saat ini cukup sehat. Artinya dengan double income, Sheila dan suami mampu untuk investasi dan menabung. Kita lihat yang terakhir ya, yaitu rasio utang. Saat ini Sheila masih memiliki utang untuk rumah yang dimilikinya karena tadi kan masih KPR. Nah, ternyata KPR yang dimilikinya itu cicilannya juga masih dalam batas kemampuan finansialnya. Jadi untuk Sheila ternyata rasio berutangnya juga sehat. Kesimpulannya, kondisi kesehatan keuangan untuk Sheila cukup sehat. Oke, sekarang pertanyaannya, kalau akhirnya mau memutuskan untuk resign, mungkin nggak? Oke, kita lihat ya. Yang pertama, kalau memang mau resign, maka harus disiapkan itu adalah dana darurat. Dana darurat untuk Sheila karena dia adalah keluarga muda, jumlahnya 12 kali pengeluaran rutin bulanan. Oke, 12 kali pengeluaran rutin bulanan yang saat ini jumlahnya adalah 10,8 juta rupiah. Sehingga kalau memang berniat untuk resign, maka pastikan Sheila punya 129,6 juta. Kenapa sih harus 12 kali pengeluaran rutin bulanan? Karena Sheila di sini mau menjadi freelancer. Jadi dia mau resign, kemudian dia mau istilahnya berkarir menjadi pekerja lepas. Maka penting banget untuk menyisihkan 12 kali pengeluaran rutin bulanan. Kalau misalnya sudah terkumpul, saat ini kan ada 10 juta di tabungan. Ya udah, berarti kekurangannya bisa disisihkan dari cash flow bulanan dan juga dari bonus ataupun gaji yang dimiliki oleh suaminya. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, harus menyesuaikan antara pemasukan dengan pengeluaran. Kenapa? Karena kan tadinya double income, sekarang jadi single income. Oke, jadi pada saat menjadi single income, jadi berapa nih sebenarnya pemasukan tiap bulan yang pasti didapat? Nah, ternyata di sini bisa dibilang bahwa harus ada penyesuaian terhadap gaya hidup. Nah, apa nih yang duluan penyesuaian? Ya pastinya belanja-belanja kayak skincare, kemudian kesukaan-kesukaan jajan lah, e-commerce dan lain-lain yang memang bukan untuk kebutuhan rutin. Nah, itu tuh yang harus duluan dikurangi. Kalau itu udah bisa, mungkin bisa deh disesuaikan dengan penghasilan yang dimiliki oleh suami kita saat ini. Kemudian yang ketiga, untuk dana promil dan juga dana melahirkan. Oke.
kita harus menyisihkan minimal 5% dari pemasukan bulanan kita. Nah, karena memang saat ini berniat untuk hamil, berarti ini menjadi prioritas utama nih Sheila. Kalau aku sih boleh suggest, selama memang belum hamil, mungkin bisa dipertimbangkan dulu deh resign atau tidaknya. Nanti kalau akhirnya sudah hamil, bolehlah kalau memang akhirnya mau lebih istirahat dan lain-lain. Kenapa? Karena saat ini dana promilnya itu juga belum terkumpul. Jadi lebih baik fokus untuk mengumpulkan terlebih dahulu. Nah, tadi kan memang sempat ada tuh aset dalam bentuk reksadana. Tapi kalau aku bilang aset yang untuk reksadana dan lain-lain itu akan lebih baik lagi kalau itu menjadi saldo awal untuk dana pendidikan anaknya. Nah, yang terakhir nih, mumpung masa pandemi ini memang masih ya terpaksa berlangsung dan lain-lain, dan potensi segala macamnya juga melambat. Nah, boleh dipikirkan ulang untuk membeli rumah kedua, ketiga, dan keempat. Kenapa? Karena rumah pertamanya aja belum ada penyewanya. Boleh nanti kalau memang rumah pertamanya sudah ada penyewa, baru deh dipikirkan untuk pembelian rumah berikutnya. Oke, terakhir, final notes dari Zep Finance. Kondisi keuangan saat ini kan cukup sehat. Untuk Sheila, cara mengatur keuangan saat krisis yang pertama, evaluasi sumber penghasilan, apakah memang yakin sanggup dengan satu sumber penghasilan saja. Yang kedua, hitung ulang budget rumah tangga dan melakukan alokasi berdasarkan prioritas. Yang ketiga, maksimalkan dana darurat sebelum yang lain-lainnya. Yang keempat, tunda pembelian aset besar dengan sistem cicilan. Zep Friends, pandemi ini memang masih berlangsung dan kita kadang tidak tahu seperti apa nih kondisi masa depan kita berikutnya. Tapi yang kita bisa lakukan adalah terus semangat untuk melakukan perencanaan keuangan. Nah, Zep Friends, kasus dari Sheila mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi juga untuk teman-teman yang mungkin memiliki keresahan serupa. Nah, untuk Zep Friends lainnya yang juga ingin dibahas kasusnya, jangan lupa setiap Rabu ikuti terus Instagram Zep Finance. Kalian bisa ikutan dan juga menginput kasus kalian. Siapa tahu kali itu kasus kalian yang terpilih. Zep Friends, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Saya Prita Gozi dari Zep Finance TV. Kita ketemu lagi di video Pops Klinik lainnya.